Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 15 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergulatan orang muda dalam Injil hari ini kiranya juga menjadi pergulatan kita saat ini. Sebagai orang beriman, kita paling tidak pernah bertanya, apa yang harus saya lakukan agar mendapat keselamatan nantinya. Demikian juga kegelisahan akhir orang muda dalam kisah ini juga menjadi pergulatan umat beriman saat ini. Di awal begitu menggebu untuk mencari dan menemukan cara hidup yang mengarah kepada kesempurnaan. Tetapi ketika mendengar tantangan Yesus, pemuda itu pergi dengan murung, karena ada begitu banyak kekayaan yang melekat padanya. Demikian juga kita. Di awal, kita begitu bersemangat untuk menjadi orang Kristiani. Di tengah jalan mulai meredup karena berbagai tantangan, terlebih tantangan tentang gaya hidup Kristiani yang seringkali tidak masuk di akal orang pada umumnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah Injil hari ini kita bisa belajar. Pertama, bahwa hanya ketika masih hiduplah kita mampu berbuat kebajikan. Hanya dalam hiduplah kita mampu berbakti kepada Allah dan sesama. Artinya, kita tidak perlu menunda untuk berbuat baik. Kita tidak bisa menunda untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tidak jarang kita berpikiran, nanti saja menjelang kematian baru bertobat. Terlambat jika demikian, karena kita persis sama sekali tidak tahu kapan waktunya datang. Kedua, kita bisa belajar bahwa menuruti perintah hukum itu, kita masih berada di level baik, belum pada kesempurnaan. Dengan jelas, Yesus menantang pemuda tadi yang belum puas dengan kebaikan yang dia punya, jika ingin sempurna.
Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah mudah? Persis seperti orang muda tadi, pergilah ia dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesempurnaan bukan soal memiliki ini dan itu, sukses dalam hidup dengan segala prestasi yang didapat, mampu menjadi orang terkenal. Tetapi justru Yesus memberikan pengertian baru bahwa kesempurnaan itu adalah kenosis, pengosongan diri seperti yang Yesus lakukan. Memang tidak mudah dan perlu pengorbanan. Semakin beriman, sudah semestinya dibarengi dengan kerendahan hati kenosis. Ketiga, kita belajar bahwa iman kita adalah iman yang aktif, bukan hanya sekedar menerima hukum. Tidak melanggar hukum adalah baik, tapi tidak cukup berhenti di situ. Kita perlu menyangkal diri, melampaui sekedar kewajiban. Disitulah kita bertindak dengan iman. Dengan iman, kita memakai apa yang kita miliki untuk membantu sesama. Kita mengikuti Kristus dengan jalan terlibat aktif dalam hidup bersama dengan orang lain. Menjadi murid Kristus tidak bisa tidak, harus terlibat dalam kehidupan bersama. Selain itu, tidak membunuh adalah perintah hukum, tetapi semakin memberikan kehidupan kepada orang lain adalah bentuk iman yang aktif. Tidak mencuri itu adalah kebaikan, namun memberi bantuan kepada yang miskin adalah bentuk aktif dari iman. Semoga hanya kepadanya lah seluruh perhatian dan kelekatan kita tertuju. Apa yang kita dapat darinya, mari kita gunakan sebagai usaha kebajikan dalam hidup. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah pencipta alam semesta. Syukur atas segala kemurahan yang telah Kau berikan. Janganlah kami menjadi lekat dengan pemberian-Mu ini. Semoga bila saatnya tiba, Engkau mengambilnya kembali. Kami tetap bersyukur kepadamu. Engkau yang memberi, Engkau pula yang akan mengambil. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.